Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita berjumpa dengan kakak Alis Faidah Bustami. Sebelumnya kita salawat salam pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita langsung saja Mbak Alis ya, karena waktu nggak lama, nggak panjang untuk bedah buku sore ini. Maka kita langsung saja kita ke perkenalkan dulu Mbak Alis. Oke, perkenalkan, saya Alis Faidah Bustami. Asalnya ini dari Lampung Utara, Kota Bumi, dan alhamdulillah sekarang kuliah di UIN Juraisiwo Lampung Metro, dan dari program studi pengembangan masyarakat Islam. Insyaallah, barakallah. Oke, ini pertama kali terbit buku ini ya? Iya, pertama kali. Buku dengan judul Langit Tak Selalu Biru. Terdengar seperti idenya puitis sekaligus bagaimana? Apa filosofi di balik judul buku yang Kakak Alis tulis ini? Dari judulnya kan ada tergambar ya, Langit Tak Selalu Biru itu menggambarkan bila sebuah perjalanan, sebuah kehidupan itu tuh tidak selalu cerah, tidak selalu indah, tapi ada sisi dimana gelapnya, sisi dimana kita ini berada di bawah titik yang paling rendah di kehidupan seseorang. Dan kerendahan itu tidak selalu ada, tapi juga ada terang yang akan hadir setelah gelap. Jadi hidup ini nggak selalu susah, tapi ada titik dimana kita berusaha untuk membuat hidup kita ini lebih upgrade lagi, lebih baik lagi. Mestinya hidup itu sebuah perjalanan panjang. Tak selalu hujan, pasti juga akan terang. Ada pelangi juga setelah hujan. Untuk buku ini, siapa sih tokoh utama dalam buku ini dan bagaimana perjalanan emosionalnya yang dialami? Karena ini kan bukan hanya satu cerita, karena ini tuh kumpulan beberapa cerpen. Jadi sudah jelas tokohnya tuh tidak hanya satu gitu kan. Tokoh utamanya ini banyak gitu. Tapi kalau secara emosional ini hampir-hampir mirip, walaupun dengan perjalanan yang berbeda-beda. Dari susahnya, dari bagaimana dia itu memberikan pesan, menyampaikan pesan kepada pembaca. Tokoh utama yang pasti ada sedihnya, dia itu akan tertimpa tekanan batin, tertimpa sesuatu yang berat. Tapi fokusnya itu bukan ke masalahnya saja, tapi fokusnya itu bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana dia itu bisa bertahan, berjuang untuk speak up, membela dirinya sendiri. Boleh diceritakan sedikit awal mula naskah buku ini lahir? Apakah sejak awal sudah terpikirkan untuk menerbitkan buku ini? Boleh diceritakan dari awal mulanya bagaimana? Awalnya kan memang saya suka nulis, tapi belum pernah bisa keturutan, maksudnya belum pernah bisa menjadi tulisannya karya yang benar-benar bisa bermanfaat. Tapi waktu itu alhamdulillahnya ada tim Agri yang melakukan workshop di UIN Juraisiwo Lampung. Nah waktu itu ada PPKMB, ada acara PPKMB. Nah alhamdulillah ada tim Agri yang melakukan workshop. Alis ini ikut mengikuti dari PPKMB itu dari tim Agri itu masuk grup, dan alhamdulillah tim Agri ini sangat mengayomi kami gitu, mengayomi kami yang memiliki skill waktu itu. Nah setelah dikirim naskah yang masih berantakan, yang masih belum terolah, sama tim Agri ini diolah, diedit kembali, diberikan bimbingan lah. Alis tuh diberikan bimbingan yang awalnya memang benar-benar mungkin sudah bisa dibaca, tapi kan penyampaian yang Alis maksud ini belum kuat. Maka dari tim editing Agri ini memperkuat gitu loh, dan alhamdulillah itu tidak merubah kekhasan seorang penulis, kekhasan Alis sendiri, tapi malah membuat tulisan itu semakin berwarna, semakin bisa dimengerti, dan juga nilai jualnya semakin tinggi ya pastinya ya. Jadi dibimbing lah ya, ada ceritanya awalnya ada yang mengarahkan untuk ke situ lah ya. Dari sebelumnya emang punya niat untuk menulis, alhamdulillah punya wadah dari Agri ini untuk mempubliskan bukunya di sini ya. Buku ini kan mengangkat tema yang cukup sensitif, yaitu perundungan di lingkungan pondok pesantren. Apa yang mendorong kakak memilih tema ini? Apa yang mendorong
di sini untuk memilih tema ini kan rada sensitif sih. Pembulian kayak di pondok itu, sampai ini kan cerita tentang di pondok lah ya. Ya tadi langit tak selalu biru, di pondok itu nggak selalu indah. Di sana banyak sekali di dalamnya emang pembelajaran yang bagaimana kita nanti hidup di masyarakat itu sudah kuat, sudah mampu, sudah bisa menerapkan kehidupan sehari-hari. Kenapa kakak ini memilih tema yang sensitif inilah bahasanya? Yang pasti kan untuk mengedukasi ya, hasil dari pengalaman, hasil dari pengamatan, udah pasti kan. Ternyata masih banyak nih, tidak hanya di 1 atau 2 pesantren yang masih banyak terkena ya, banyak ada perundungan, bullying seperti itu. Dan itu tuh dianggap biasa di sana ternyata. Walaupun bukan secara fisik ya, bullying kan bukan hanya fisik juga kan. Nah, tapi mereka menganggap hal itu tuh hal yang biasa. Makanya saya tuh membuat buku ini agar orang yang terkena bullying itu tuh bisa speak up, bisa tahu bagaimana saat saya terkena bullying saya harus bagaimana. Buku ini ceritakan ya. Dan juga memberikan pelajaran kepada orang yang mungkin tanpa sengaja dia ini menjadi orang yang melakukan perundungan, biar dia tuh sadar. Sebenarnya dari buku ini tuh bukan menyalahkan atau menyudutkan pesantren, bukan. Karena yang saya ceritakan ini bukan hanya jeleknya, bukan hanya sisi gelapnya, tetapi kehangatan pesantrennya, bagaimana pembelajaran di pesantren itu juga diceritakan. Jadi bukan hanya fokus terhadap perundungan, tapi juga fokus terhadap pembelajaran di pesantren di dalam buku ini kayak gitu. Jadi yang jelas yang pasti namanya di pondok itu bullying insya Allah ada, cuman bagaimana kita menyikapinya. Dan di sini di buku ini insya Allah yang diterbitkan Agri ini insya Allah memberi solusi untuk berikan edukasi kepada pembaca yang ingin mondok lah ya. Jangan takut untuk mondok, jangan terbayang-bayang bahwasanya pondok pesantren itu sudah sangat biasa dibully, bukan seperti itu. Tapi teman-teman butuh lah ya, bukan butuh, emang ini edukasi buat kita semuanya. Kalau teman-teman merasa masih khawatir dengan pondok pesantren, dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya pondok pesantren, mungkin bisa beli buku ini di Langit Tak Selalu Biru ini di Gramedia Publishing. Bisa di Shopee, bisa di mana? Di Instagram dari Gramedia. Ini bisa menghubungi langsung dari penulisnya atau dari Gramedia. Beberapa toko buku insya Allah udah terbit, udah ada disediakan, udah ada di mana-mana. Jadi mungkin bisa menghubungi dari IG, dari TikTok juga bisa ya, Adis ya. Dari Agrimedia langsung juga ada. Bisa langsung datang ke kantor kami juga ada dari Agrimedia yang ada di mana ini alamatnya? Gang depan apa namanya? Depan SMK di Tawes. Ini kantor kami yang di Metro ada di Tawes. Jadi bisa langsung datang ke tempat kami. Kita aja dari penulis juga langsung bisa tadi disampaikan, dari bikinnya penulis juga bisa. Nanti kami insya Allah tersedia di toko-toko buku juga sudah ada, di Shopee juga udah ada. Boleh diceritakan sedikit awal memulai buku ini lahir? Oh gitu, ya ini. Boleh disampaikan. Mungkin disampaikan dari pesan buku ini hanya bukan hanya di pondok pesantren saja ya, tapi bagaimana sih seorang wanita itu harus kuat juga gitu. Coba mungkin bisa diceritakan. Jadi karena memang beberapa tokoh di sini itu tokoh utamanya itu perempuan, jadi mengajarkan bahwa perempuan itu tidak lemah. Jadi bagaimana perempuan itu bisa bangkit, bagaimana perempuan itu bisa bertahan. Jadi perempuan ini tidak selemah yang dikira. Perempuan ini bisa kok bertahan di era tekanan batin yang ada, di era lingkungan yang memang benar-benar menyiksa. Jadi tokoh-tokoh di sini kan perempuan, dia tuh bisa mewakili perempuan kuat. Memang utama ya, alami lah ya. Ya, jadi kalau ingin menjadi perempuan yang kuat, perempuan independen, perempuan yang bisa speak up, perempuan yang tidak terbawa oleh FOMO ya, tidak FOMO. Ini kan mungkin bisa teman-teman baca bukunya Alis, Langit Tak Selalu Biru.
Sudah ada apa namanya? Apakah ada karakter yang menjadi penyeimbang dalam cerita ini? Ya pasti ya, karena kan pesan yang disampaikan ini bukan dari tokoh utama saja, tapi juga dari tokoh-tokoh pembantu yang bisa membuat cerita ini bisa lebih bermakna dan juga bisa tersampaikan kepada pembaca itu justru dari pemeran-pemeran pembantu di sini. Iya. Jadi lebih seru lah di dalamnya. Iya. Jangan cuma penasaran, tapi segera dibeli. segera dipesan dan dibeli. Insya Allah di sini nggak mahal loh. Nanti bisa dicari harganya di Shopee atau menghubungi langsung penulisnya, Kakak Alis Faidah Bustami, nama bapak lah ya. Namanya Bustami. Insya Allah nanti beliau juga akan jadi penulis di Trimedia ini.